Disiplin dalam perspektif Alkitab. Satu kali waktu saya masih SMP, saya memiliki seorang teman. Teman saya ini karena seorang tentara, sehingga dia tinggal di asrama. Saya sering kali pernah dia akan nggak jalan. Saya juga sering dibawa ke markas di batalion. Ketika saya berada di batalion, biasanya ada satu papan yang biasanya ada satu tulisan tertentu. Dan saya menjumpai tulisan yang mengatakan disiplin adalah nafasku. Ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Disiplin adalah nafas. Kalau karismatik mungkin saya ubah lah ya, karena ini kan gereja karismatik. Ya. Mungkin kita adopsi sedikit yang dari militer kita pakai. Kalau orang karismatik mungkin saya akan berikan semacam pernyataan disiplin adalah penyembahanku. Amen. Jangan ngomong penyembahan kalau hidupmu nggak disiplin. Gak usah ngomong banyak hal tentang aktivitas keagamaan kalau hidupmu tidak disiplin. Karena karakter hidup, masa depan atau segala sesuatu yang bisa kita lihat dalam kehidupan orang itu bisa nampak dari disiplinnya. Bukan sekali lihat, ya bisa ngomong shalom, bisa juga hidupnya nggak disiplin. Dia bisa melayani, tapi kamarnya berantakan. Ada nggak di sini anak muda? Ini tampil udah setrikaan sampai lurus kayak begini kayak saya. Ada garisnya. Kalau masuk kamarnya udah kayak kapal pecah. Bisa nggak itu disebut sebagai pribadi yang disiplin? Tidak. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu disiplin dalam perspektif Alkitab. Ya, saya percaya kunci keberhasilan hidup adalah disiplin. Bahkan segala sesuatu yang dapat kita raih, kita capai, kita nikmati itu semuanya tergantung dari kedisiplinan kita. Percaya atau tidak percaya, hari ini Bapak Ibu ada tiba pada satu titik ini itu karena kedisiplinan Bapak Ibu, dan juga karena mungkin karena ketidakdisiplinan Bapak Ibu. Apa yang kau alami hari ini itu produk dari disiplin kita. Kalau hari ini mau banyak hal yang perlu diubah, ya diubah. Hari ini kita akan baca Bapak Ibu ya. Ya. Kita akan langsung saja membaca dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, ini firman Tuhan yang saya bagikan, sharing dengan anak-anak KKC, tapi saya rindu Bapak Ibu juga belajar, tapi ada sesuatu hal yang Bapak Ibu mungkin akan mendapatkan sebuah pengertian yang memadai tentang kata disiplin itu sendiri. Mari kita akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua dan seterusnya. Oke? 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. 2. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Oke. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. 4. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan, Bapak Ibu mungkin apa hubungannya ketertiban dengan disiplin? Apa hubungannya keteraturan, sesuatu yang tertib dengan kedisiplinan? Bapak Ibu perlu tahu bahwa surat ini diberikan atau surat ini disampaikan kepada Timotius sebagai anak rohani dari Paulus. Paulus memiliki hubungan yang sangat dekat. Kalau Bapak Ibu membaca prinsip kebapaan Bapak rohani itu ada. Dalam doanya dia selalu ingat, siang malam selalu ingat figur sosok Timotius. Kalau Bapak Ibu yang ngaku-ngaku punya anak rohani tapi nggak pernah ingat, sedikit itu ada anak-anak rohani saya, tapi dalam doa nggak pernah ingat, itu bukan anak rohani. Itu anak-anakmu sendiri, anak-anak yang mau pikir sendiri. Paulus ketika dia berdoa siang dan malam, langsung figur Timotius itu muncul dalam pikirannya dan berdoa.
Bahkan Paulus sangat rindu. Bahkan bukan hanya Paulus, tetapi Timotius juga rindu untuk berjumpa dengan Paulus. Bapak Ibu bisa baca bahwa ada sebuah nasihat, ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh Paulus di ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kalau Bapak Ibu membaca, kalau Bapak Ibu membaca tentang ketertiban, sebenarnya ada hubungannya dengan kata disiplin. Tadi Pak Evert juga berbicara tentang disiplin, sebenarnya dari bahasa Latin, discare, disciple, seorang murid. Tapi dalam Alkitab, kalau kita membuka kamus Alkitab atau dictionary, Bapak Ibu akan menjumpai satu ayat ketika mengetik kata disiplin, yaitu ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ini kedisiplinan. Nah, nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu ya. Ya, ini kita baca definisi dulu. Disiplin itu pelatihan, mari Ibu kembali juga. Pelatihan membuat orang lebih bersedia untuk patuh, lebih mampu mengendalikan diri, seringkali dalam bentuk peraturan dan hukuman jika dilanggar atau perilaku yang dihasilkan oleh pelatihan ini. Tentunya Bapak Ibu cukup tahu ya, di Paskibraka. Saya pikir mempersiapkan Paskibraka itu 1 tahun. Saya pikir awalnya, karena saya lihat bahwa mereka berjalan dengan sempurna, bahkan sangat-sangat minim sekali dengan kesalahan. Mereka berjalan dengan baik, bahkan dengan sangat luar biasa. Ketika saya membaca artikel, ternyata dipersiapkan hanya selama 40 hari. Bayangkan, 40 hari jadi pribadi yang sempurna dalam melakukan tugas. Kalau Bapak Ibu masih bergumul untuk karakter 40 hari, nggak kelar-kelar, 1 tahun nggak kelar-kelar, pemberesan terus. Saya nggak tahu Bapak Ibu sedang mendisiplin diri atau Bapak Ibu sedang melakukan hal yang lain. 40 hari. Jadi orang yang jalannya asal-asalan. Saya baca sebenarnya banyak hal yang dipelajari di Paskibraka. Cara bicara, cara duduk, bahkan duduk dengan posisi tegak, dengan leher yang tegak dan sebagainya. Semuanya diajar, diatur. Sampai 40 hari jadi pribadi yang berbeda dan baik. Kenapa? Disiplin. Kembali kepada Alkitab. Kata ketertiban itu menggunakan kata Yunani ya. Alkitab kita dalam Perjanjian Baru kan ditulis dalam bahasa Yunani. Tentunya Bapak Ibu harus membiasakan diri untuk belajar, membiasakan diri untuk bisa memahami apa yang dikatakan oleh Alkitab melalui bahasa Yunani. Sophronismos tadi yang ditanyakan oleh Pak Ever. Sophronismos yang diartikan pikiran yang sehat. Ya, nanti Bapak Ibu nanti bisa ambil penerapannya. Sebenarnya ayat ini tidak bisa dipakai untuk menghakimi atau mengatakan fenomena pekerjaan Tuhan. Roh Kudus tertib, bukan itu. Ini konteksnya tidak ibadah, Bapak Ibu. Ini konteks yang hidup sehari-hari. Terlalu sempit ketika kita pakai ayat ini untuk mengatakan Roh Kudus tertib loh dalam ibadah. Bukan itu. Kalau ada yang mau pakai ayat-ayat itu, bertobat. Karena konteksnya kehidupan, bukan ibadah. Kata ini berasal dari 2 kata. Yang pertama sozo, keselamatan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata keselamatan yang dimaksud di dalam Perjanjian Baru untuk keselamatan yang bersifat rohani itu sozo. Artinya satu usaha untuk melindungi atau menjaga, menyelamatkan dari ancaman bahaya yang besar atau bahaya yang menimbulkan kerusakan, kehancuran, dan melepaskan dari hukuman, menyelamatkan dari penderitaan. Jadi kata sozo itu sifatnya seperti atau suatu tindakan untuk menyelamatkan seseorang dari ancaman atau bahaya. Di situ ada usaha, di situ ada perlindungan, di situ membebaskan dari penderitaan, di situ membebaskan dari hukuman. Kemudian kata yang berikutnya kan dari sozo. Sozo pertama, kemudian proneo itu pengertian atau kebijaksanaan. Nah, mungkin kita langsung saja. Kata sophronismos adalah sebuah panggilan atau peringatan untuk menyelamatkan atau melindungi pikiran dari ancaman atau bahaya besar itu. Kalau nggak disiplin hidup kita, udah bahaya. Hati-hati permasalahan yang timbul hari ini karena kok nggak disiplin. Dan kadang kita teriak dulu ke Tuhan, tapi nggak pernah ngoreksi diri sendiri. Sudah disiplin nggak? Kadang-kadang kita teriak dulu kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah koreksi diri. Apakah aku sudah memiliki kedisiplinan melakukan segala sesuatu? Ketika pikiran kita terlindungi, ketika pikiran kita terjagai, ketika pikiran kita diselamatkan, maka kehidupan itu akan terhindar dari bahaya. Nah, kemarin juga
Saya bagikan kenapa sih Paulus mengatakan Tuhan itu memberikan bukan roh ketakutan. Mari kita bahas apa sih yang dimaksud oleh Paulus ketika dia mengatakan pada Timotius Tuhan itu tidak memberikan roh ketakutan. Karena pada kenyataannya Timotius itu juga agak sedikit takut ketika melayani di kota Efesus. Dia masih sangat muda. Dia masih sangat muda untuk mengambil keputusan. Dia masih sangat muda untuk mengarahkan orang. Dia masih sangat muda untuk menggembalakan jemaat di kota Efesus. Nanti Bapak Ibu bisa baca, saya munculkan ayatnya ya. Ketika Paulus mengatakan janganlah engkau rendah karena engkau muda dan sebagainya, Bapak Ibu bisa baca. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, Bapak Ibu menjumpai bahwa Paulus mendengar bahwa Timotius itu mengalami sengsara yang sama seperti yang dialami oleh Paulus ketika Paulus di Antiokhia, di Listra, dan Ikonium. Bu Gembala juga pernah jelaskan tentang bagaimana Paulus hampir sekarat. Pak Timotius juga pernah mengalami digebukin sampai hampir mati. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama, latar belakang kota Efesus itu yang membuat nyali dari Timotius itu dalam tanda kutip ciut, agak ketakutan. Kenapa? Karena perhatian, sebagian besar penduduk Efesus itu menyembah dewi Artemis. Sebagian besar penduduk kota Efesus itu penyembah berhala. Boleh dikatakan Timotius melayani di tengah-tengah kekafiran. Kalau Bapak Ibu baca dengan cara teliti, bukan hanya berbicara tentang kekafiran, tetapi juga dari pihak dari orang Yahudi yang menginginkan bahwa Taurat itu diberlakukan kembali dalam kekristenan. Tetapi perhatikan, di dalam Kisah Para Rasul 19:28, mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Orang Efesus itu juga orang sumbu pendek. Bapak Ibu tentunya ingat kisah ini, bagaimana Paulus ketika melayani di Efesus terjadi pertobatan besar-besaran. Kemudian Demetrius membuat kekacauan, bahkan Paulus akan diancam untuk dibunuh. Dan ini terjadi kekacauan yang sangat besar. Kemudian kuil Dewi Artemis itu terbesar di kota Efesus. Ya, Bapak Ibu bisa baca bahwa dipercaya bahwa patung Dewi Artemis itu turun dari langit ini dalam Kisah Para Rasul 19:1-5. Saya tidak akan fokus di sini. Kemudian di Asia dan seluruh dunia dalam zaman itu menyembah Artemis. Jadi bukan hanya di Efesus, dunia pada waktu itu yang dipahami oleh pada zamannya banyak menyembah kepada Artemis. Artinya gitu, Timotius mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Ketika dia melayani di Efesus, kemudian dia dianiaya, kemudian dia diperhadapkan dengan orang Yahudi, dia diperhadapkan dengan kafiran, dia diperhadapkan dengan orang-orang yang membenci kekristenan. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan dia pernah digebukin, bahkan dia pernah dianiaya hampir mati. Kemudian Paulus mengatakan, Tuhan tidak memberi roh ketakutan, tapi memberikan apa? Roh yang membangkitkan ketertiban. Sesuatu yang menakutkan. Kalau Bapak Ibu membaca kata sopronismos itu satu tindakan di mana menyelamatkan dari bahaya yang besar. Artinya gitu, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sangat membahayakan, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang sangat menyeramkan, sebenarnya bisa kita lalui, sebenarnya bisa kita lewati, sebenarnya bisa kita tundukkan, sebenarnya bisa kita taklukkan kalau kita setiap hari mendisiplin diri, melakukan, mengerjakan berulang-ulang apa yang dianggap oleh sebagian besar orang menakutkan, itu perkara mudah untuk dilakukan bagi orang yang disiplin. Kalau disiplin, dan Paulus, Bapak Ibu kalau baca, Bapak Ibu akan menemukan sebenarnya bahwa disiplin itu sebenarnya kehendak Allah dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada tempat atau situasi yang menakutkan kalau kita itu mendisiplin diri untuk melakukan kehendak. Tidak ada tempat yang menakutkan sebenarnya. Engkau takut karena engkau tidak pernah mendisiplin diri. Engkau tidak mampu merasa itu perkara yang besar karena engkau tidak pernah latihan. Ini ada Pak Jeffrey juga ini yang juga praktisi fitness itu. Nggak pernah fitness, tiba-tiba disuruh angkat beban 100 kilo. Langsung pinggangnya pasti akan. Tapi kalau yang sudah terbiasa, 100 kilo itu bukan sesuatu yang sulit. Itu cuma masalah
pengulangan, terus latihan. Bapak Ibu kadang-kadang hidup itu, ya memang Tuhan itu menolong ya, Tuhan itu, tapi ya jangan merepotkan Tuhan dan apa-apa yang bisa kita kerjakan dalam kedisiplinan. Saya percaya ada kasih karunia, saya percaya ada anugerah. Dan Bapak Ibu diberikan, nanti saya akan tunjukkan bahwa sebenarnya kedisiplinan itu diberikan pada orang percaya. Tuhan itu memberikan perintah, bukan memberi perintah tanpa fasilitas. Paham? Ketika Tuhan memberikan perintah, bukan hanya sekedar perintah, tapi ada fasilitas sebenarnya. Saya akan tunjukkan nanti ya. Ketika kita menjadi percaya, sopronismus itu diberikan dalam diri kita. Kemarin kita diskusi juga dengan Abang Fabian bahwa dalam pemahaman orang Yunani, ya banyak kalau salah silakan dikoreksi Pak. Dalam pemahaman orang Yunani kata Abang bahwa sopronismus itu dapat diraih, dapat diperoleh dengan kekuatan sendiri. Dan Paulus sebenarnya sedang mengambil ide itu, gagasan itu, tetapi memberikan pemahaman yang berbeda bahwa sopronismus itu diberikan oleh Allah. Kedisiplinan itu ditanamkan, semangat itu diberikan kepada orang percaya. Semangat, hasrat atau gairah untuk menjadi disiplin itu diberikan, artinya ada modal. Ketika kita diberikan perintah itu bukan nol. Ketika kita diberikan perintah kita bukan berarti tidak punya modal. Ada sesuatu yang ditanamkan, ada sesuatu yang diberikan, ada sesuatu yang diletakkan dalam hidup kita sehingga disiplin tiba pada tujuan Allah, tiba pada tempat yang aman. Itu sebuah keniscayaan, artinya sesuatu yang pasti. Nggak tahu kalau Bapak Ibu jadi orang disiplin itu sulit. Saya nggak tahu Bapak Ibu di zaman Tuhan atau saya pakai istilah dirasuk yang lain. Kalau tujuan disiplin sopronismus ada tempat yang aman, kita itu terhindar dari kehancuran. Banyak orang itu hanya memaknai disiplin dengan rasa sakit, dengan kerja keras, dengan usaha melampaui batas. Definisi yang kurang kadang-kadang membuat orang enggan untuk melakukan sesuatu. Definisi yang tidak memadai kadang-kadang membuat orang tidak mau mengeksekusi sesuatu. Tapi kalau kita paham bahwa disiplin itu tujuannya untuk menyelamatkan hidup kita sebenarnya, bukan menekan hidup kita. Disiplin itu mencegah hidup kita dari kehancuran. Disiplin untuk melakukan firman, disiplin untuk melakukan kehendak Allah, disiplin untuk hidup taat, disiplin untuk tertib sebenarnya sedang menyelamatkan hidup kita dari kehancuran, kerusakan atau hukumannya suatu saat pasti akan menimpa hidup kita. Masalahnya kan orang yang memahami rasa sakitnya saja, tapi tidak pernah tahu bahwa ada tujuan dari disiplin itu sendiri. Nanti kita akan belajar apa yang dapat kita pelajari dari kata disiplin dalam Alkitab. Disiplin adalah kehendak Allah. Sebenarnya praktis sekali sebenarnya saya ambil kesimpulan. Ketika kita tidak disiplin, ketika disiplin dipahami sebagai kehendak Allah, maka ketidakdisiplinan adalah dosa. Benar nggak? Ketika kata disiplin kita pahami sebagai kehendak Allah, tadi kan dikatakan disiplin itu diberikan kepada orang percaya. Sopronismus diberikan kepada Oma, sopronismus diberikan kepada Busri, sopronismus diberikan kepada yang lain. Kemudian itu juga sekaligus menjadi respon untuk kita melakukan berulang-ulang. Jadi kalau kita tidak disiplin, artinya cukup mudah. Disiplin adalah kehendak, ketidakdisiplinan adalah dosa. Sehingga kita tidak memandang remeh atau memandang rendah kata disiplin. Dan kita harus memberikan sebuah penekanan yang serius bahwa disiplin adalah kehendak Allah. Dan disiplin artinya dosa. Bukan masalah fenomena sosial. Dan disiplin itu masalah moral. Kadang-kadang kita cuma mengatakan, ya kan disiplin, nggak taat sekali-sekali kan nggak apa-apa. Itu masalah moral Bapak Ibu. Kalau ada yang ngomong masih sekali-sekali nggak apa-apa, masih nggak paham dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan, kita tuh ketika Tuhan memberikan kedisiplinan, sopronismus dalam diri kita, hasrat atau gairah untuk melakukan ketaatan, melakukan kehendak Allah. Tapi kita dibawa dalam prosesnya sampai pada tujuan Tuhan, dibawa ke tempat yang aman, dibawa pada satu titik supaya kita terhindar dari kehancuran atau ancaman. Kalau kita melihat itu, sekarang kita paham bahwa itu adalah kehendak Allah bagi kita. Saya katakan tidak mungkin kita sampai pada kehendak Allah tanpa sebuah disiplin. Saya tidak ada banyak waktu ya untuk menyampaikan banyak bukti tentang bahwa disiplin ada kehendak Allah. Atau waspada, itu kan dilakukan berulang-ulang.
Kata berusaha itu kan membutuhkan kedisiplinan. Berjaga-jagalah itu kan membutuhkan kedisiplinan. Kalau Bapak Ibu nanti baca ya di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, tapi terkhusus ayat yang ke-7 menggunakan Paulus dalam suratnya mengatakan berusahalah. Cukup menarik, berusaha itu bukan kata seikhlasnya, kalau bisa dilakukan, kalau enggak. Kata berusaha dalam bahasa Yunani, kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab bahasa Yunani, kata berusaha, saya nggak banyak-banyak pakai bahasa Yunani, langsung saya artikan supaya Bapak Ibu nggak pusing. Kata berusaha itu satu tindakan yang dilakukan dengan cepat. Kalau bahasanya Pak Roni sudah nggak pakai mikir, itu otomatis. Kalau hari ini kita tidak pernah mendisiplin diri, ada banyak kemungkinan selalu terjadi peperangan dalam batin, melakukan atau tidak melakukan. Orang yang disiplin, dia tahu mengambil keputusan dengan cepat, bahkan dengan tepat. Kita akan lihat contohnya. Ini sudah pernah dibahas oleh Ibu Gembala. Keserupaan dengan Kristus memerlukan kedisiplinan. Tidak ngaca langsung muncul Yesusnya. Mungkin pas ngaca cuma hidungnya, pertama ngaca mungkin matanya, lama-lama kan gelap. Perlu proses. Menjadi serupa dengan Kristus jangan hanya dipahami secara mistis. Perhatikan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Ini bagian Allah dengan gambaran anaknya, supaya anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu ditentukan oleh Allah untuk kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus dalam karakter, dalam perilaku, dalam keputusan, semuanya. Kita ditentukan sebelum dunia ada, bahkan sebelum kita ada Tuhan sudah tentukan kita. Tapi itu membutuhkan respon, itu membutuhkan soprodispos yang dilatih, kedisiplinan yang dilatih. Nggak mungkin Bapak Ibu menjadi serupa dengan Kristus tanpa latihan. Makanya nggak pernah latihan nuntut tampil nggak pernah salah, itu nggak mungkin. Sama seperti hidup kita, menjadi serupa dengan Kristus itu bukan mistis. Ujuk-ujuk doa tengah malam jam 12 tiba-tiba sudah jadi kayak Kristus. Tidak, itu membutuhkan proses, membutuhkan latihan, membutuhkan pengulangan, repetisi, terus sampai karakter rupa Kristus menjadi bagian dalam hidup kita. Harus dipahami sebagai proses yang di dalamnya memerlukan kedisiplinan. Nggak bisa hanya dengan doa, jadikan aku seperti Kristus, jadikan setiap hari begitu, tapi nggak pernah merespon semua peristiwa untuk menjadi seperti Kristus. Nggak bisa. Lakukan. Bapak Ibu nggak akan bisa tiba. Bapak Ibu kan senang, jadi serupa dengan Kristus, tapi nggak pernah lakukan tanggung jawabnya. Kok enak? Percaya Yesus, mati masuk surga, itu suka-suka. Surga punya emakmu nggak? Nenek moyangmu nggak? Kalau orang sama bilang, emang surga itu punya emak kamu nggak? Gak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu harus hidup dalam kedisiplinan, melatih. Gak ada sesuatu yang diperoleh tanpa latihan. Disiplin adalah sebuah proses pengulangan. Kalau mau menjadi serupa dengan Kristus, ulangi. Si yang kata berusaha dalam bahasa Yunani, pelakuan dengan cepat itu sudah terjadi dalam kita. Ngampuni masih bergumul 1 tahun, 2 tahun udah berapa? Berarti Bapak Ibu itu nggak tahu belajar di gereja mana, saya nggak tahu. Di Rockroom harus mengampuni sehari selesai. Perhatikan, disiplin adalah sebuah proses pengulangan. Untuk menjadi serupa, kita harus disiplin. Untuk disiplin harus ada pengulangan yang kita kerjakan. Pakai lagi lah ya Pak Jifrin, ini praktisi fitness juga. Kalau mau menampilkan masa otot, menebalkan masa otot, fokus, diulangi, bukan beratnya, tapi repetisinya sampai otot. Saya nggak mau pakai diri saya karena badan sudah ada karuan ya. Oke. Slide sebelumnya. Terus, oke. Perhatikan 1 Korintus 2 ayat 15 sampai 16. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kata memiliki itu bukan kayak gini. Ini Oma ya. Ini contoh, jangan ntar kembali. Ini nanti saya buat Pak. Oke, ini contoh. Itu kan sudah jadi milik Oma. Kata memiliki itu bukan seperti satu peristiwa langsung memiliki.
Memiliki itu menggunakan kata dalam bahasa Yunani ego. Yang biasa di sound itu ada ego kan? A A A A A B B B B. Kata ego itu memegang dengan erat. Kata memiliki artinya memegang dengan erat, dengan teguh. Ya. Ini kata ego itu berasal dari mitologi Yunani. Ya, saya tidak cerita tentang, jangan fokus ke mitologi Yunani ya, saya terangkan. Karena setiap kata dalam bahasa Yunani itu ada sejarah katanya. Tapi ketika saya menjelaskan mitologi Yunani, Bapak Ibu jangan beranggapan, wah ini kok ada kekafiran masuk dalam Injil, tidak. Karena kata dalam bahasa Ibrani atau Yunani itu memiliki akar kata, kemudian memiliki sejarah kata. Dan ketika kita mempelajari sejarah kata, kita bisa dengan tepat melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kata ego, memiliki, itu berasal dari mitologi Yunani. Ada seorang peri bernama Ego, peri gunung ya. Peri gunung itu kalau diajak ngomong itu menyebalkan, karena kalau diajak ngomong dia selalu mengulangi kata-kata terakhir. Misalnya saya ngomong sama Oma lagi makan apa? Dia akan jawab, makan. Oma lagi ngapain. Dan itu membuat istri Zeus itu jengkel, apanya gitu. Kemudian dikutuk singkat cerita nikah dengan dewa yang bernama Narsius. Narsius itu narsis. Ini intermezzo aja. Kalau kau menyebalkan bagi banyak orang lain, hati-hati kawin dengan orang yang egois. Narsis itu dewa keegoisan. Tapi gini, maksud saya, kata memiliki itu pengulangan. Kita tidak akan bisa memiliki pikiran Kristus kalau tidak ada pengulangan. Jangan heran, jangan pernah salah ketika kita minta sabar. Justru peristiwa-peristiwa yang berulang yang membuat kita tidak sabar itu akan muncul. Dan itu adalah jawaban doa yang kita minta. Bukan sabar tiba-tiba datang dari langit kemudian kalau dicubit nggak marah. Bukan seperti itu. Ada proses. Dicubit sakit tapi bisa tahan. Dicubit sakit tangan udah mulai kepal-kepal tapi bisa tahan. Cubit sakit tangan bisa ditaruh di bawah dan mengatakan dicubit sakit loh mas. Masalahnya kadang-kadang itu kita itu mistis terus yang di pikirannya. Orang karismatik itu seolah-olah semuanya dapat satu paket kemudian nggak ngelakuin apa-apa. Ya. Kita akan memiliki pikiran Kristus. Kalau ada pengulangan. Kata memiliki itu identik dengan terus-menerus dilakukan. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu adalah pengulangan. Bapak Ibu mau merubah apa? Yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa disiplin itu kehendak Allah. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Disiplin itu memberikan perlindungan. Seperti kata sopronismos, dibawa dari tempat yang penuh bahaya, kemudian dibawa ke tempat yang aman. Dilindungi dari bahaya, supaya tidak hancur, supaya tidak rusak. Itulah kata sopronismos. Disiplin itu bukan rasa sakit saja, tetapi ada tujuannya. Makanya banyak orang merinding, banyak orang takut, banyak orang sudah menghela nafas dengan kata disiplin. Tapi kalau tahu tujuan dari kata disiplin, Bapak Ibu akan mengerjakan dan melakukan dengan penuh semangat. Karena yang pertama, kegairahan dan semangat itu diberikan. Tinggal dikerjakan berulang-ulang. Sekali lagi Tuhan kita itu bukan yang Tuhan yang kejam, ngasih perintah nggak pakai fasilitas, ada fasilitas. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu masih bergumul, perintah Tuhan itu sudah ada modalnya dulu. Kalau mau ditarik lebih dalam lagi, sebelum perintah ada, fasilitas sudah ada. Jadi pertanyaan kurang enak apa lagi di dalam Tuhan? Sebelum dapat perintah, Bapak Ibu kan suka fasilitas, betul kan? Belum, kalau bisa tugas belum dikasih, fasilitasnya dong. Itu Tuhan kerjakan. Tuhan lakukan. Perintah belum diucapkan, fasilitas sudah diberikan. Hukum untuk menjadi taat dinyatakan dalam firman Tuhan, tapi modal sudah diberikan. Tinggal pengulangan respon. Ya, yang kedua, yang harus kita pelajari dari Alkitab tentang kata sopronismos, disiplin dalam Alkitab. Selain disiplin adalah kehendak Allah, disiplin itu memberikan perlindungan. Coba cek ini ada anak GBRO nggak atau jemaat GBRO coba. Depan kayaknya, nggak ada nih. Ini kayaknya dari gereja lain lah ya. Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu pelajari dari ini? Ya jelas ini orang nggak pakai helm juga jelas. Ini
Kalau Bapak Ibu nggak disiplin, satu, melawan arah dan nggak pakai helm, nganape kepala taruh dijual di toko. Bener nggak ya kalau ditemate? Kepala Anda tidak dijual di toko, kalau pecah ya selesai. Bapak Ibu, orang yang nggak disiplin, yang pertama yang dirugikan pertama diri sendiri. Yang kedua, orang lain. Orang yang suka ribut itu sebenarnya lihat aja di rumahnya dia nggak disiplin. Ribut, berantem, ketemu orang beda terus, ketemu orang nggak cocok, ketemu orang kalau orang Jawa bilang padu terus, bertengkar terus. Dia itu nggak disiplin hidupnya. Karena apa? Kalau orang disiplin itu susah sedikit dia bisa menyesuaikan dengan orang lain. Nggak cocok dikit dia turunkan. Tapi kalau orang nggak disiplin, apa-apa saya benar, saya paling benar, saya paling benar. Kalau paling benar masuk surga aja langsung sekarang. Kalau ada hari ini teriak-teriak saya paling benar lah, minta terangkat aja lah. Udah paling benar sendiri. Mendapat kursi di surga paling depan, saya paling belakang, Bapak. Nih, Bapak Ibu. Disiplin itu memberikan perlindungan. Seperti kata sopronismos. Kadang-kadang kan kita itu mintanya, oh Tuhan lindungi aku secara supranatural. Kelakuan tidak karu-karuan. Disuruh serupa Kristus, selalu berseberangan dengan keserupaan Kristus. Suruh memiliki pikiran seperti Kristus, pikirannya kotor semua. Kalau giliran ditanya pendeta, siapa mati masuk surga? Angkat tangan nomor 1. Surganya siapa kayak begitu itu? Disiplin itu memberikan perlindungan. Seperti kata sopronismos, kita itu dibawa ke tempat yang aman. Kita itu diselamatkan dari kehancuran. Kita diselamatkan dari kebinasaan. Bapak Ibu nggak sadar, teriak-teriak minta perlindungan secara supranatural sebenarnya disiplin sopronismos yang ditaruh dalam diri Allah dan harus direspon dalam hidup manusia. Itu sarana sebenarnya perlindungan yang diberikan Allah bagi kita. Lalu seringkali kita minta tanganmu Tuhan yang ajaib akan melindungi aku Tuhan dalam perjalanan kerja. Begitu keluar lawan arah, begitu keluar lampu merah terjang, begitu keluar macet sedikit trotoar, naik di trotoar. Tapi pagi-pagi doanya lindungi. Tuhan ngomong, nggak usah kau doa, kau tertib aja kau terlindungi. Saya juga berarti kata nggak perlu doa, gitu. Bapak Ibu kalau tertib itu otomatis jalan dalam perlindungan Tuhan. Kalau hidupmu disiplin, kau pasti tetap berada di tempat yang aman walaupun orang lain mengatakan banyak sesuatu yang menakutkan. Nggak ada kegentaran bagi orang yang disiplin. Orang yang disiplin itu selalu dilindungi. Ya, ini contoh ketidakdisiplinannya. Ini silakan nanti ada waktu silakan dibahas atau dibahas ya. Ini banyak sudah saya sampaikan ke yang berwenang di sini. Musibah pasti terjadi bagi ketidakdisiplinan. Itu Bapak Ibu taruh dalam pikiran. Jangan hanya pengharapan aja. Yang negatif ini pun juga ditaruh supaya ketika nggak disiplin untuk melakukan sesuatu, nggak disiplin melakukan kehendak Allah, pokoknya semuanya serba tidak disiplin, pasti musibah terjadi. Saya akan bacakan 2 Samuel 1 sampai yang kedua. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan di atas sotor istana. Tampak kepadanya dari atas sotor itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Bapak Ibu, perhatikan. Jatuhnya cuma seharusnya perang, tapi ya perang. Bapak Ibu perlu belajar. Ada pergantian tahun itu dipahami dalam Targum, itu dipahami ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan mengatakan pada waktu inilah akan menjadi permulaan bulan dalam tahun ini. Pada bulan apa? Bulan Abib. Bulan Abib itu dipercaya pada waktu itu di Israel dan daerah-daerah sekitarnya. Pada waktu itu dipercaya bahwa pada bulan itu rumput-rumput sudah mulai bertumbuh, tumbuh dengan lebat. Kemudian pohon buah-buahan mulai berbuah dengan lebat. Mengapa dihubungkan dengan pada waktu itulah seharusnya perang? Karena perang itu kan membutuhkan logistik, makan. Termasuk hewan juga membutuhkan makan, yaitu rumput.
Dan pada waktu itu seharusnya mereka perang, karena ada logistik yang nggak perlu mereka bawa-bawa, susah-susah sudah disediakan di hutan. Tapi Daud malah memilih untuk nggak berperang. Pertama sih mungkin duduk-duduk nikmati ya. Kemudian dia lihat ternyata ada seorang perempuan sedang mandi. Ya, saya rasa sebenarnya udah tahu lah di atas itu pasti akan bisa melihat yang di bawah. Kok bisa-bisanya dia ada di sana. Tapi kita nggak berbahas itu. Tapi kita belajar bagaimana ketidakdisiplinan itu melahirkan bencana. Berawal dari tidak mau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bapak Ibu, hati-hati dengan menunda apa yang bisa kau kerjakan, tapi kau katakan nanti. Bukan soal nanti nggak dapat berkat bencana. Cuma nggak mau melakukan, padahal dia mau seharusnya melakukan. Cuma jangan ingin nyantai-nyantai, tapi perhatikan dampaknya jauh lebih besar. Pertama, ketika dia melakukan dosa itu, singkat cerita saya singkat ya. Kemudian Nathan menegur Daud, beginilah firman Tuhan, bahwa saya malapetaka akan kutimpakan atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Perhatikan. Pertama, hanya dari gak disiplin perang aja. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 16, ada permulaan kalimat dalam pasal 16. Sesudah itu, kata sesudah itu sebenarnya sedang mau menghubungkan peristiwa kejatuhan Daud dan apa yang dialami oleh Daud. Amnon, anaknya, memperkosa adiknya Tamar. Kemudian pemberontakan Absalom sampai Daud keluar dari istana dalam keadaan yang menyedihkan, tidak pakai sepatu, menangis dengan abu dan berdoa. Kemudian Absalom mengambil budi-budi Daud di atas sofa dan disaksikan oleh orang Israel. Dampak yang diterima, musibah yang diterima sangat besar sampai dia keluar dari istana nggak pakai sepatu, hanya karena tidak disiplin. Ada korelasi yang perlu dijelaskan Bapak Ibu ketika kita membaca Paulus mengatakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Ada hubungan antara disiplin dan ketakutan. Ya, jadi biasanya kalau kita membaca Alkitab atau dalam bahasa Yunani itu kata takut itu selalu muncul kata phobos, fobia. Phobos itu takut karena melihat sesuatu yang mengerikan, akhirnya melarikan diri. Tetapi anehnya, Paulus sebagai orang yang pintar tidak menggunakan kata phobos ketika mengatakan Tuhan tidak memberikan phobos, tapi Paulus mengatakan Tuhan tidak memberikan delia, artinya ketakutan. Langsung diterjemahkan secara frontal, pengecut. Tuhan itu tidak memberikan roh pengecut dalam diri. Ternyata kata delia itu berasal dari kata delos dalam mitologi Yunani, merupakan Dewi Artemis. Singkat cerita, Delia itu nama lain dari Dewi Artemis. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan, jangan takut dengan Artemis. Kalau kau disiplin, engkau bisa. Kalau kau disiplin, engkau mampu. Kalau disiplin, engkau tiba pada tujuan Tuhan. Kalau disiplin, engkau sanggup. Sekalipun banyak orang mengatakan tidak ada pintu, engkau tetap bisa melihat ada banyak peluang. Kalau orang lain mengatakan tidak ada harapan tipis, engkau tetap bisa mengatakan aku bisa menang. Seolah Paulus ingin mengatakan jangan takut dengan Artemis, jangan takut dengan Belial, jangan takut dengan Efesus, jangan takut dengan orang-orang kafir, jangan takut memberitakan Injil. Bahkan dicatat dalam firman Tuhan, Timotius tetap setia dan konsisten untuk melayani Tuhan. Karena kita bisa belajar bahwa disiplin itu memampukan kita menghadapi situasi sulit. Nggak ada yang sukar bagi orang sulit. Nggak ada yang sukar bagi orang yang disiplin. Orang yang disiplin itu tidak sempat untuk menghela nafas mengatakan aku nggak bisa. Tidak sempat untuk menggelengkan kepala mengatakan nggak sanggup. Dia selalu mengatakan sanggup, bisa, menang, pasti bisa, tiba pada tujuan, pasti selamat, pasti ditaklukkan. Kalau orang yang nggak disiplin pasti nggak ada perkataan-perkataan. Kenapa? Nggak pernah mencoba, nggak pernah melakukan. Saya renungkan ketika kita disiplin, kita itu bisa mampu menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Dan jika cerita Timotius melayani pekerjaan Tuhan dengan luar biasa, dia tetap melakukan pelayanan. Jika cerita dia menghadap festival orang-orang kafir yang sedang merayakan hari rayanya, dan dia berkata kepada orang-orang kafir untuk bertobat dan percayalah kepada dia. Jika cerita festival orang-orang kafir itu berubah menjadi kerumunan dan
menangkap Timotius dan digebukin langkah Timotius. Singkat cerita, Timotius mati. Saya tidak berbicara tentang kematiannya sebagai sebuah kegagalan. Kedisiplinannya membuat dia menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan. Terakhir Bapak Ibu, saya renungkan ini, saya tulis sendiri. Orang yang disiplin tidak perlu menunggu kesempatan untuk sebuah pencapaian sukses. Tidak usah Bapak Ibu nyari kesempatan, tidak usah Bapak Ibu menunggu kesempatan, tidak usah menunggu suasana baik atau apapun. Karena baginya setiap hari adalah kesempatan. Kesuksesan adalah sentuhan akhir yang ringan dari kedisiplinan itu. Sukses itu cuma bagi orang disiplin, sukses itu cuma begini aja. Bagi orang nggak disiplin, kesuksesan itu kerja keras, dikit-dikit minta anugerah, dikit-dikit minta percepatan, tapi kelakuannya malas. Akhir-akhir ini banyak pemalas tapi statusnya rohani. Tolong tim cyber pantau orang-orang seperti ini, tangkap dan dikarantina orang-orang seperti itu. Kelakuannya malas tapi statusnya indah pada waktunya. Kelakuannya malas, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kelakuannya malas, setia pada perkara-perkara kecil, tidur terus gimana? Dan Yesus memberkati kita semua.